Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalat wassalamu sofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu, kita bisa bertatap muka walaupun kita menggunakan media sosial, tapi Pak Guru menyapa pada anak-anak semuanya, semoga di sana dalam keadaan baik-baik saja. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kita nanti akan bersama-sama belajar mengenai bab pertama di dalam tahun ajaran baru, yaitu dengan ilmu pengetahuan semuanya menjadi mudah. Artinya apa? Ketika kita butuh ilmu, ketika kita bisa mendapatkan ilmu, orang yang berilmu semuanya akan dipelajari dengan mudah, dan pastinya kita menjadi orang yang berguna. Allahumma amin. Dan ada beberapa hal yang harus kalian pahami dalam pembelajaran ini. Yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan bacaan alif lam samsiah dan juga bacaan alif lam komariah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, menjelaskan isi kandungan yang ada di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Yang ketiga, kalian bisa menampilkan contoh perilaku dalam menuntut ilmu. Itulah 3 poin yang harus kalian pahami pada bab ini. Nah, langsung saja ke yang pertama, yaitu mengenai hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Nah, sebelum itu kita perhatikan dan simak dulu video berikut ini. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu لا تنفذون إلا بسلطان يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Demikianlah pembacaan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, sudah paham belum? Sudah bisa bacanya belum? Nah, kalau belum bisa ataupun belum hafal ataupun belum lancar dalam membacanya, yuk kita pelajari dulu tentang bagaimanakah kita ataupun kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu yang mempelajari tentang membaca Al-Quran dengan baik dan benar apa ya? Ya, betul, ilmu tajwid. Nah,
ilmu tajwid. Tajwid secara bahasa artinya yaitu memperindah sesuatu. Sedangkan menurut istilah, tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Nah, itu mengenai tajwid. Lalu apa tujuannya? Nah, tujuan kita membaca dengan tajwid adalah memperindah bacaan Al-Quran serta memelihara lisan dengan ataupun dari kesalahan dalam membaca. Nah, hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Sementara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, hukumnya itu fardu ain. Nah, sudah paham mengenai hukum bacaan tersebut? Nah, dalil yang mengajarkan kita untuk mempraktekkan agar kita membaca tajwid yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim warattil Qur'ana tartilan. Artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil atau tajwid. Itu dasarnya yaitu Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Itu ya. Nah, setelah kita mempelajari ataupun paham mengenai arti dari tajwid, kita mengenai pokok bahasan yaitu hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Alif lam komariah artinya bulan, komariah artinya bulan. Nah, yang dimaksud alif lam komariah itu apa? Huruf komariah yang tidak dapat meleburkan ke dalam hukum bacaan alif lam. Contohnya Al-Qamar. Nah, itu contohnya. Sementara alif lam samsiah artinya matahari. Ya. Huruf melebur ke dalam alif lam samsiah. Contohnya kata watini. Nah, setelah kita mengetahui arti dari masing-masing hukum bacaan tersebut, kita harus tahu salah satu perbedaannya, yaitu samsiah pada alif lam. Pada alif lam samsiah ini terdapat tanda tasjid. Apa? Tanda tasjid. Sementara di alif lam komariah terdapat tanda sukun. Nah, itu contoh yang sangat gampang kita membedakan mana bacaan alif lam samsiah dan mana bacaan alif lam komariah. Itu contoh dan juga perbedaan hukum bacaan. Nah, setelah itu kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang isi kandungan yang ada di dalam Quran surat Ar-Rahman dan juga di dalam Quran surat Al-Mujadalah. Isi kandungan yang ada di Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, senang membaca ilmu pengetahuan. Jadi kalian sebagai siswa harus bisa
senang, harus bisa lebih semangat membaca ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu banyak membaca buku. Nah, ini yang buku-buku pengetahuan gitu loh. Yang kedua, meyakini bahwa alam semesta, ya, alam semesta ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya. Nah, contoh isi kandungan yang ada di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan. Yang kedua, meyakini bahwa alam semesta dan isinya itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya. Jadi itu 3 poin yang ada di dalam kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, sekarang isi kandungan yang ada di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, melalui ataupun ada rasa ingin tahu yang tinggi dalam mencari ilmu. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai serta menghormati guru. Jadi kalian ketika dalam proses pembelajaran, baik di kelas ataupun luar kelas, dan kalau masa pandemi seperti ini, kalian harus bisa sopan santun, baik dari perkataan dan juga perbuatan. Ya, harus dilakukan dengan baik, tanya ke Bapak Ibu dengan kata yang baik, dengan kata yang sopan, seperti itu. Yang ketiga, selalu menyeimbangi ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 poin terkait isi kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, hadisnya apa? Hadisnya berbunyi seperti ini. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirat fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan di dunia, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Serta barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Nah, jadi sangat penting ketika kita menuntut ilmu. Contoh lagi, kita menuntut ilmu yaitu kalian yang sedang melaksanakan kegiatan belajar di rumah, itu adalah contoh kalian menuntut ilmu. Dulu waktu kalian SD pun dari rumah sampai ke sekolahan, itulah contoh kalian menuntut ilmu. Nah, demikianlah pembelajaran pada kesempatan yang baik ini.
dan akan kita lanjutkan pada pembelajaran dan juga materi-materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kesempatan pada hari ini ilmu yang kalian peroleh berkah dan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.